Saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Luar biasa, Presiden Prabowo Subianto dengan penuh keyakinan menyampaikan sebuah visi besar yang membangkitkan semangat seluruh anak bangsa. Dalam pidatonya yang berapi-api, beliau mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, bahkan lebih. Apa maknanya? Ini bukan sekadar angka. Ini adalah gambaran masa depan Indonesia yang penuh harapan, di mana pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan, Indonesia tidak hanya akan melampaui negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman, tetapi juga berdiri sejajar dengan negara adidaya dunia seperti Amerika Serikat dan China. Sebuah kebangkitan besar dari bangsa yang dulu diremehkan menjadi pemimpin global yang disegani. Namun, visi besar ini bukan sekadar mimpi kosong. Presiden Prabowo menegaskan bahwa harapan ini didasarkan pada ilmu pengetahuan, matematika, fisika, dan kalkulasi logis yang tidak dapat dibantah. Angka tidak pernah berbohong, tegasnya, selama dihitung dengan akal sehat dan perhitungan yang masuk akal. Tetapi, beliau juga mengingatkan bahwa seringkali politik Indonesia meninggalkan logika, menghasilkan distorsi dan disfungsi. Inilah yang ingin ia ubah, menjadikan pemerintahan Indonesia efisien, disiplin, dan berpijak pada akal sehat. Presiden Prabowo dengan tegas mengkritik mentalitas pesimistis yang selama ini menghambat bangsa. Ia menyoroti kecenderungan masyarakat yang sering tidak percaya diri, cenderung melihat rendah potensi diri sendiri, dan terlalu takut menghadapi tantangan. Ini warisan masa penjajahan, katanya. Tetapi kita harus bangkit dari mentalitas itu. Kita adalah bangsa besar dengan potensi yang luar biasa. Beliau menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk percaya pada kemampuan bangsa ini dan bekerja keras untuk membuktikan bahwa Indonesia layak menjadi kekuatan besar dunia. Dalam pidatonya, beliau juga mengkritisi praktik birokrasi yang penuh manipulasi dan pemborosan. Ia secara gamblang menyebut bahwa dirinya sangat paham dengan berbagai bentuk akal-akalan dalam birokrasi yang sering merugikan negara. Namun, Prabowo tidak tinggal diam. Dengan penuh semangat, ia menyampaikan tekadnya untuk memimpin pemerintahan yang efisien, tertib, dan disiplin. Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Sebagai solusi, Prabowo mengambil langkah strategis untuk menyerahkan sebagian besar pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan kepada pihak swasta. Ini bukan tanda pelemahan peran pemerintah, melainkan strategi untuk memanfaatkan efisiensi dan inovasi sektor swasta. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada tugas mulia untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita tidak menghentikan pembangunan infrastruktur, tegasnya. Kita justru memacu pembangunan dengan cara yang lebih efisien. Dalam bidang pangan, Presiden Prabowo dengan bangga menyampaikan kabar menggembirakan. Swasembada pangan yang awalnya diperkirakan membutuhkan 4 tahun ternyata tercapai jauh lebih cepat dari ekspektasi. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia sedang bergerak maju dengan langkah besar. Beliau juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam energi hijau. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam memanfaatkan energi terbarukan yang utuh dan substansial. Pidato ini juga memperlihatkan sisi humanis Presiden Prabowo. Dengan candaan yang khas, beliau menyampaikan bahwa menjadi presiden itu tidak mudah, bahkan sakit flu pun tidak diperbolehkan. Namun, di balik candaannya terselip pesan serius. Seorang pemimpin harus selalu dalam kondisi terbaik untuk melayani rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Perbedaan itu biasa, tetapi pada saatnya, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk membawa Indonesia menuju kejayaan. Siapa yang nomor 1, nomor 2 tidak masalah. Gantian saja, ucapnya sambil bercanda, mengundang tawa dan tepuk tangan hadirin. Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebangkitan Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar secara intelektual, tetapi juga yang berhati bersih dan berjiwa nasionalis. Kita membutuhkan anak-anak muda yang cerdas, berintegritas, dan memiliki hati merah putih. Otaknya pintar, hatinya bersih. Itu yang akan membawa Indonesia maju, tegasnya. Pesan beliau sangat jelas. Indonesia sedang dalam perjalanan menuju masa depan yang gemilang. Perubahan besar sedang berlangsung, dan beliau meminta rakyat bersabar untuk melihat hasilnya. Presiden Prabowo optimis bahwa dalam waktu dekat rakyat akan merasakan dampak dari kebijakan yang telah diambil. Beliau menutup pidatonya dengan ajakan yang penuh semangat. Mari kita bersaing secara sehat, bekerja keras, dan bersatu demi kemakmuran bersama. Kita adalah bangsa besar, dan sekarang saatnya untuk membuktikannya kepada dunia. Merdeka!